Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 3 Oktober 2023. Saudaraku, di pagi yang cerah ini saudara, marilah kita mau mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Memilih atau menolak undangan Kristus. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Nubuat Zakaria 8 ayat 20 sampai dengan 23 dan Injil Lukas 9 ayat 51 sampai dengan 56. Saudaraku, sebelum saya memulai perenungan hari ini, saya mohon maaf suara saya sedikit kurang baik karena saya lagi dalam keadaan sakit dan sangat lemah sekali. Mohon doanya ya saudaraku kasih. Mungkin kita pernah mengalami di mana tak disukai oleh orang. Bahkan tak ingin, banyak juga kita ingin disingkir dengan cara-cara mereka. Nah, bagaimana sikap kita saudara? Ada orang nomor satu di negara Republik Indonesia ini, di mana tidak sedikit yang tidak suka atau benci dengan beliau saudara. Telah berbagai cara kelompok-kelompok yang tidak suka ini berkeinginan menyingkirkannya. Tapi orang nomor satu ini yaitu Bapak Presiden kita Jokowi selalu tersenyum, tetap bekerja. Bahkan beliau merangkul mereka yang berseberangan, yang menjadi lawan-lawannya untuk menjadi tim kerjanya saudara. Ini luar biasa sekali. Nah, sanggupkah kita saudara bersikap seperti orang nomor satu di negara Republik kita ini? Melihat begitu banyaknya yang membenci, namun dia tetap bersikap ramah, selalu tersenyum dan tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab. Sang junjungan kita Yesus Kristus pun mengalami bagaimana dia tidak diterima oleh orang-orang Samaria. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Lukas 9 ayat 51 sampai dengan 53. Saudaraku, Yesus yang dalam perjalanannya ke Yerusalem saudara mendapat tantangan dari orang-orang Samaria. Para murid terpancing emosinya dan ingin menghancurkan mereka. Kata Yakobus dan Yohanes, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Lukas 9 ayat 54. Tentu saudara, kalau kita mengalami tantangan ini saudara, di mana kita tidak diterima, entah di gereja, suatu komunitas, kita akan kecewa, mungkin juga sakit hati. Adakah kita emosi seperti para murid? Bagaimana harus kita bersikap? Adakah kita tergoda dan berpikir untuk melenyapkan mereka dan menghabiskan mereka yang menyebabkan kesulitan dan penderitaan di dalam diri kita? Atau menyesali keberadaan kita karena kemalangan yang terjadi? Seperti yang kita ketahui, Yesus adalah orang Yahudi. Dan orang Samaria dan orang Yahudi sudah lama bermusuhan saudara. Yesus menolak permusuhan ini dan menawarkan kasih. Oleh karena itu, Yesus mengambil jalan melalui Samaria. Walaupun hal ini memang beresiko. Dan Yesus tahu, Yesus dan para muridnya ingin singgah bermalam. Karena Yesus mengharapkan orang-orang Samaria mau menerimanya sebagai tamu mereka. Di sini saudara,
Sebenarnya Yesus mengulurkan tangan persahabatan kepada orang-orang yang tidak ramah dengan bangsanya. Dengan demikian orang-orang Samaria itu bukan saja menolak keramah-tamahan Yesus, saudara yang terkasih, tetapi juga menolak penyerahan diri Yesus untuk menjadi sahabat mereka. Kita sering seperti orang-orang Samaria yang tidak menyambut keramah-tamahan orang lain untuk bersahabat dengan kita. Kita telah terlebih dahulu negatif thinking terhadap orang itu. Sesungguhnya orang itu bermaksud ingin menolong kita. Terhadap saran muridnya, Yesus berkata, Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya. Dan dengan menolak Yesus berarti orang Samaria menolak keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus. Dalam hal ini Yesus tidak memaksakan bahwa keselamatan yang dibawakan olehnya itu, saudara, harus diterima, tidak, saudara. Melainkan sebuah pilihan. Sama halnya dengan panggilan untuk mengikuti Yesus. Dia hanya mengundang dan mengajak kita semua untuk mengikutinya. Dan kita hanya dapat memilih ya atau tidak. Inilah tanggapan atas undangan yang diberikan Tuhan Yesus. Bagaimana sikap kita dan menanggapinya? Ya, mengikuti atau tidak, menolak. Perenungan hari ini, saudaraku yang terkasih, mau mengingatkan kepada setiap kita bahwa Dia, Yesus Tuhan kita, mau datang kepada kita untuk mencurahkan kasih karunia keselamatan bagi setiap kita yang berdosa ini. Yesus tak memaksa, saudara, apakah keselamatan yang diberikan itu harus kita terima. Dia tidak memaksa dan Dia memberi kebebasan kepada kita. Dia hanya mengundang dan mengajak kita, mari ikutlah aku. Kita berada dalam pilihan bebas. Kita sendiri yang menentukan ya atau tidak untuk mau mengikuti ajakan Kristus. Ternyata, saudara, banyak sekali pertimbangan untuk mengikuti undangan atau ajakan Yesus ini. Dan setiap mau mengikuti ataupun menolak tentunya mempunyai konsekuensi sendiri yang harus dipertimbangkan. Jika kita mengikuti undangan Yesus ini, konsekuensinya kita akan memperoleh keselamatan. Dan sebaliknya jika kita menolak, maka kebinasaan yang tak dapat diampuni. Mari saudara-saudara yang terkasih, kepada kita yang telah diberikan dua pilihan, menerima atau menolak. Menerima berarti siap menerima ajaran dan perintah Yesus. Siap menyangkal diri, siap memikul salib kita dan dengan sungguh mengikuti Dia. Buahnya adalah keselamatan kekal. Sebaliknya, menolak berarti tidak perlu melakukan ajaran dan perintahnya dan buahnya adalah kebinasaan. Mari kita tentukan pilihan, keputusan kita untuk menanggapi undangan Tuhan Yesus Kristus ini. Yesus Tuhan, saya mau menerima undangan Engkau. Mampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar saya mampu menjalani semua konsekuensi yang harus saya jalani kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.